Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Semoga Anda dan saya diberikan kesehatan selalu dan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluknya yang diamanahkan tinggal di muka bumi ini. Berbicara tentang makhluk, perlu diketahui bahwasanya semua makhluk di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada makhluk yang hidup dan ada makhluk yang sudah mati. Makhluk dikatakan hidup karena bergerak dan terus bergerak, dan ketika pergerakan itu berhenti, maka makhluk pun berganti status menjadi makhluk yang mati. Demikian juga bumi yang terus bergerak mengikuti porosnya. Bumi berputar ke arah timur, atau jika dilihat dari utara, akan melawan arah jarum jam. Masa rotasi bumi pada sumbunya adalah 23 jam, 56 menit, dan 4091 detik, atau dibulatkan menjadi 24 jam sehari semalam, dan pergerakan bumi terus melambat. Bumi hidup karena terus berputar dan ada kalanya akan berhenti berputar. Mengungkit masalah bumi. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ketika bumi berhenti berputar. Atau dalam kata lain, kita akan membahas tentang hari kiamat atau hari akhir. Apa itu hari kiamat? Apa saja macam-macam hari kiamat? Apa saja tanda-tandanya? Dan apa hikmah mempercayai hari kiamat atau hari akhir? Sebelum kita menuju pembahasan, kita amati dulu gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar tersebut adalah contoh dari kiamat syugro atau yang akan sering terjadi mendekati kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat kecil adalah pertanda akan dekatnya hari akhir. Akhir-akhir ini kita sering menyaksikan banyak sekali musibah seperti longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, kebakaran, dan lain-lain yang menimpa saudara-saudara kita yang mengakibatkan hilangnya harta benda, orang tersayang, dan sebagainya. Yang itu adalah sebagian dari tanda-tanda hari akhir. Apa itu hari kiamat atau hari akhir? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan berbunyinya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari kiamat, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing. Hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia.
Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amal keburukan atau sebaliknya? Jika amal kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya. Dan jika amalan keburukannya yang lebih banyak, nerakalah tempatnya. Peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Pernahkah kalian terkena bara api? Tentu saja, api yang ada di dunia ini panas sehingga bila kulit terkena bara api akan panas dan melepuh. Bahkan, awan panas yang dimuntahkan gunung api dapat membakar apa saja yang dilaluinya, termasuk tubuh manusia. Apalagi api neraka yang bernama Hawiyah. Tentunya sangat dahsyat panasnya. Dari ayat di atas memberitahukan kita bahwasanya ada dua macam kiamat, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, banjir, dan ada namanya kiamat kubro atau kiamat besar yang ditandai dengan terbitnya matahari dari barat dan dibunyikannya trompet sangkakala. Macam-macam hari kiamat. Yang pertama, kiamat syugro atau kiamat kecil. Tahukah kalian apa kiamat syugro atau kiamat kecil itu? Kiamat syugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sukro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia. Misalnya, berkendara tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali hingga gunung menjadi gundul, tanah longsor serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya yang sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ayat 1-2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat,
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak, di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Tanda-tanda hari kiamat. Tahukah kalian tanda-tanda gunung yang akan meletus? Orang-orang yang tinggal di kota yang jauh dari gunung tentu saja tidak mengalami sendiri tanda-tanda gunung yang akan meletus. Namun, orang-orang yang tinggal di kaki gunung api tentu saja mengetahuinya karena ada peringatan-peringatan dari petugas pemerintah atau pengawas gunung api. Misalnya, ketika letusan-letusan gunung api tersebut sering terjadi, air sungai yang mengalir ke hilir berbau belerang. Hewan-hewan buas seperti harimau sudah turun ke desa, dan sebagainya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat akan datang. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Di antara tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya ulama muslim yang wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Yang keempat, banyaknya laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Yang kelima, terjadinya banyak peperangan dan kerusahan di muka bumi ini. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Hikmah mempercayai hari kiamat. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR dan sebagainya. Nah, itulah dia tadi pembelajaran tentang hari kiamat atau ketika bumi berhenti berputar. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Jangan lupa untuk berbagi pengetahuan ke yang lainnya dengan share video ini ke Facebook, WA, Twitter, dan lainnya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini agar kreatornya rajin upload video-video yang insya Allah bermanfaat. Sampai ketemu video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.